Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, bersama komunitas Anda. Entah Anda merayakan ibadah atau misa dari rumah, atau yang mungkin masih bisa merayakannya secara offline di gereja. Semoga hari Minggu biasa ke-16 tahun B, kita jadikan sebagai kesempatan untuk mensyukuri segala rahmat Tuhan, lebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini saya, Romagus CSSR, mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mendengarkan Injil di mana Yesus dikisahkan mengutus para murid pergi mewartakan Injil, dan kini mereka kembali berjumpa dengan Yesus. Mereka menyampaikan segala karya dan pengajaran yang telah mereka lakukan. Mereka datang kembali dengan semangat, dengan happy, karena keberhasilan pewartaan mereka. Banyak orang kemudian mendengarkan, banyak orang yang mengikuti, banyak orang kemudian yang memberi diri dibaptis. Tentu saja saudari-saudara, barangkali dalam pikiran para rasul, mungkin Yesus akan mengapresiasi, akan memuji karya pelayanan yang telah mereka lakukan, tetapi justru tidak demikian. Kita mendengar Yesus malah mengajak mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Sebab dikatakan dalam Injil, memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tak sempat. Bisa kita bayangkan saudari-saudara, tingkat kesibukannya seperti apa kalau makan saja tidak sempat. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi untuk menyepi. Dalam bahasa kitab suci, saudari-saudara, pergi ke tempat yang sepi, pergi ke tempat yang sunyi, itu berarti pergi untuk menyepi, untuk berefleksi, untuk membina relasi dengan Tuhan yang telah mengutus mereka. Jadi waktu untuk menyepi di tempat yang sunyi adalah waktu untuk Tuhan. Setelah mereka lelah
berkarya, melayani, mengajar. Waktu menyepi adalah waktu untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudari, bisa kita katakan bahwa waktu untuk menyepi itu adalah waktu untuk semacam retret, rekoleksi bagi para murid, supaya mereka mendapatkan kekuatan baru untuk pewartaan berikutnya, untuk karya mereka setelah itu. Ibarat HP yang baterainya harus dicas lagi, demikianlah para murid menyepi untuk mendapatkan kekuatan baru, membina kedekatan, mendapatkan daya baru dari Tuhan untuk kepentingan karya mereka setelah itu. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, apakah waktu mereka cukup untuk menyepi? Kalau kita membayangkan kisah Injil tadi, saya yakin waktunya cukup, meskipun mereka belum sampai di seberang. Mengapa demikian saudara-saudari? Karena menurut kisah Injil tadi, orang-orang tetap mengikuti mereka lewat jalur darat. Dan mereka tiba lebih dahulu daripada Yesus dan murid-muridnya yang melalui jalur danau, yang justru itu sebetulnya memotong jalur, mestinya lebih cepat dibandingkan yang lewat jalur darat, jalan kaki. Mereka lewat laut dengan perahu, tapi yang tiba lebih dulu adalah orang-orang yang mengikuti dari semua kota tadi. Maka bisa diandaikan saudara-saudari bahwa justru di dalam pelayaran, di dalam perahu, dalam perjalanan lewat laut atau danau itulah kesempatan bagi mereka untuk menyepi, untuk waktu bersama Tuhan. Yesus sendirian bersama para murid, waktu untuk berdialog tentang pekerjaan mereka, tentang pelayanan mereka. Apakah yang sudah dilaksanakan dan setelah itu apa yang masih harus diperhatikan untuk dilaksanakan. Itu juga menjadi kesempatan bagi Yesus untuk memberikan pengajaran, memberikan input-input yang baru bagi para rasulnya. Maka menyepi berarti kesempatan bagi mereka untuk mengolah rohani mereka, hidup rohani, supaya para murid semakin memiliki kepekaan hati seperti Yesus sendiri di dalam tugas perutusan mereka. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kepekaan hati dan budi ditunjukkan Yesus begitu mereka tiba di seberang danau tadi. Yesus yang meskipun masih lelah, tentu ingin beristirahat, tapi tidak menolak kehadiran orang banyak yang telah menunggu mereka di seberang danau. Yesus sungguh punya kepekaan hati, sehingga begitu tiba dia langsung melayani, mengajar mereka yang sudah berusaha mengikuti kemana saja dia pergi. Kalau pengajaran para murid saja menarik, mempesonakan orang banyak itu, apalagi pengajaran Yesus sendiri. Tentu itu yang ada di balik pikiran orang-orang banyak yang mengambil jalan darat untuk berjumpa dengan Yesus di seberang danau. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Tuhan Yesus sungguh punya kepekaan hati bagi mereka. Mempunyai kepekaan hati atau mempunyai hati berarti mempunyai kepedulian. Mempunyai kepekaan hati itu berarti tidak ingin mengecewakan mereka yang mencari dan mengikutinya bahkan sampai di seberang. Sebagai gembala saudari-saudara, Yesus mencari yang hilang. Satu pun tidak boleh hilang, apalagi mereka yang memang mencari Dia. Maka apa yang diharapkan Yesus dengan
Harapan orang banyak itu lalu nyambung, ketemu. Tidak ada kata, tunggu saya beristirahat dulu, barang 1 jam, 2 jam. Tidak ada. Yesus langsung melayani mereka, mengajar mereka. Yesus memberi apa yang terbaik bagi mereka yang mencarinya. Memang dalam hal ini Yesus tidak punya jam kantor. Kapan saja, di mana saja berjumpa dengan orang, itu adalah kesempatan untuk melayani. Itu adalah kesempatan untuk mengajar. Itu adalah kesempatan untuk memberi yang terbaik yang dibutuhkan orang-orang. Saudari-saudara, para sahabat dan pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, kalau seseorang memiliki kepekaan hati, maka ia akan berusaha memberikan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Itulah mengapa dalam bacaan pertama, melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengecam para pemimpin Israel sebagai gembala yang membiarkan domba-domba Tuhan hilang, terserak, tercerai-berai. Tuhan mengatakan, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Mereka dikecam karena sebagai gembala, sebagai pemimpin, entah pemimpin sosial atau pemimpin agama. Mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik. Mereka tidak memiliki kepekaan hati seperti Yesus. Mereka tidak memiliki kepekaan hati dan budi akan apa yang terbaik bagi orang-orang kecil, bagi mereka yang miskin, yang sakit, yang menderita, bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Justru seringkali saudari-saudara, para gembala inilah yang berlaku tidak adil, yang mencari keuntungan pribadi dalam pelayanan, di dalam pekerjaan mereka. Karena itu saudara-saudari, bacaan-bacaan hari ini inspiratif sebagai bahan permenungan, bahan refleksi untuk kita juga. Semua yang mempunyai tanggung jawab untuk melayani orang banyak, entah dalam hidup bermasyarakat, entah dalam hidup beragama, saudari-saudara, mulai dari kepala keluarga, apakah itu kemudian ketua lingkungan, ketua basis, dewan paroki, dewan stasi. Apakah itu pelayan masyarakat dari tingkat RT, RW, kelurahan atau desa, kemudian kecamatan, kabupaten, apalagi pemerintahan di tingkat nasional. Dari kita semua saudari-saudara dituntut keteladanan. Bagaimana menjadi gembala yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Keteladanan adalah sesuatu yang didambakan, yang dicari, yang dirindukan oleh orang zaman sekarang ini. Dan keteladanan semacam itu kita timba dari Tuhan Yesus. Kita bisa bertanya saudari-saudara, apakah atau sudahkah kita memiliki kepekaan hati sebagai seorang gembala seperti Yesus yang tidak kenal istirahat karena melayani, yang mencari yang hilang, yang tidak menolak mereka yang datang mencarinya, yang tidak mencari keuntungan pribadi dari pekerjaan dan pelayanannya, yang tidak menghukum mereka yang bersalah, tapi justru merangkul, menyentuh hati mereka, mengajak mereka untuk tinggalkan cara hidup yang lama, yang selalu berusaha memberi yang terbaik dari apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Ini bahan permenungan, refleksi yang baik bagi kita, saudari-saudara. Di tengah segala kesibukan kita saudari-saudara, mari kita memberi waktu untuk saat teduh. Memberi waktu untuk refleksi, untuk menyepi bersama Tuhan. Untuk hadir bersama Dia, hadir di hadapannya.
Sehingga relasi komunikasi kita dengan Tuhan tetap dekat dan akrab. Sehingga kita tetap memiliki kepekaan hati seperti Yesus. Maka yang perlu kita mohon saudari-saudara adalah memohon kepekaan hati dan budi seperti Yesus. Kalau kita sudah memiliki ini, pasti pekerjaan, pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang berbuah. Masa pandemi, ketika saat ini misalnya di Indonesia diberlakukan PPKM darurat, kita harus tinggal di rumah bersama keluarga. Mari kita jadikan itu sebagai kesempatan untuk menyepi bersama Tuhan. Jangan ada kata jenuh, jangan ada kata bosan karena Anda tinggal di rumah. Menurut Paus Fransiskus, rumah adalah tempat paling indah yang justru dirindukan oleh orang-orang yang sakit. Maka kalau Anda masih bisa tinggal di rumah bersama orang-orang terkasih Anda, bersama keluarga Anda, itu adalah waktu berahmat. Pada saat Anda tinggal di rumah, pada saat Anda menghindari perjalanan berjumpa dengan banyak orang yang tidak sangat mendesak pada masa-masa seperti ini, Anda memiliki kepekaan hati untuk menyelamatkan orang lain, dan pada saat yang sama Anda menyelamatkan diri dan keluarga Anda. Selamat beraktivitas, selamat melayani, milikilah kepekaan hati dan budi seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan. Tetap sehat dan semangat. Salam 52. Tuhan Yesus bersama kita selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami yang Engkau nyatakan melalui hati-Mu yang berbelas kasih dalam memberkati kami masing-masing, memberkati keluarga kami, memberkati lingkungan RT, paroki, dan melindungi kami dari segala ancaman. Kau memberi apa yang terbaik bagi kami, yaitu diri-Mu sendiri sebagai jaminan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk hati-Mu yang luar biasa bagi kami para pendosa, bagi kami domba-domba yang seringkali tidak mendengarkan gembala. Semoga dengan demikian hidup kami semakin menjadi pujian bagi nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.